Shalom jemaat Tuhan. Siapa yang mau diberkati sepanjang minggu ini, lambaikan tangan. Haleluya, banyak sekali jemaat-jemaat yang diberkati. Saya percaya juga di tahun 2025 ini kita akan diberkati lebih lagi. Amin. Kita siapkan hati kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Biarlah setiap hati kita arahkan kepada Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saat pagi hari, saat yang terbaik untuk menyapa, Bapa, ini anakmu, kami mau mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari kita bawa hati kita. Kita tinggikan Allah yang maha tinggi. Terima kasih. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari kita lebih lagi. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan, dan kami mau rendahkan diri, kami mengucap syukur. Kami mau puji Engkau. Mari puji lagi Dia. Saat pagi hariku datang lagi, kami menghadap Engkau Tuhan, hadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Dia Allah Maha. Kami tinggikan Allah Maha Tinggi, kami serahkan jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau, oh Allah yang maha kudus. Terima kasih Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami padamu Tuhan. Terima kasih berkat-Mu Tuhan. Jemaat saja sambil mengangkat tangan, katakan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh
dalam pimpinanmu kami mau lebih lagi, mau sembah Engkau Tuhan. Katakan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Kami mau serahkan, ku serahkan tubuh jiwa rohmu dalam pimpinanmu Tuhan, pimpinanmu. Oh, lebih lagi kita menyembah Dia. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Kami mau tinggikan Allah Maha Tinggi. Serahkan hidupmu kepadanya, tubuh jiwa rohmu dalam pimpin. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau, sembah Dia. Kau kudus, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohmu dalam pimpinanmu kami serahkan Tuhan. Oh, sekali lagi dalam pimpinanmu kami serahkan hidup kami. Dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Ya Allah yang besar akan memimpin hidup kita. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kau Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kau besar ya Tuhan, ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Engkau besar Tuhan. Ya besar, ya besar, El Shaddai. Oh, El Shaddai, El Shaddai. Engkau besar Tuhan, yes, melimpah Esa. Yang percaya berkat di 2025 melimpah, katakan, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Engkau sangat besar Tuhan, ya besar El Shaddai, El Shaddai.
katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Katakan lagi berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Katakan El Shaddai. Melimpah dalam kehidupan kami di tahun 2025 ini ya Bapa. Haleluya. Sepatutnya kami mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Tak ada kata yang bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Setiap mulut akan menyembah Tuhan, setiap lutut akan bertelur sembah Dia. Terima kasih, ucapkan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Kami sembah Allah yang hidup, sembah Dia. Haleluya, terima kasih. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun ke atas kami Tuhan. Urapan-Mu Tuhan membangkitkan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau membebaskan hidup-hidup yang terbelenggu, memulihkan hati-hati yang terluka. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih. Kami merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Lihat setiap hati yang tertuju padamu Tuhan. Setiap mulut yang menyembah. Engkau baik Tuhan. Oh, biarlah Tuhan hidup kami menjadi alat-Mu, dipenuhi dengan urapan baru, dan kami akan menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karena Roh Allah selalu hidup memenuhi kami, hidup memulihkan hati kami Tuhan. Turunlah di atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bebaskan kami, bebaskan kami, pulihkan kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup minta kepadanya, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan lagi, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku.
membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Beri pujian untuk Tuhan kita. Katakan roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah, roh Allah yang hidupku. Engkau memulihkan Tuhan. Turunlah urapanku atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari jemaat saja katakan, membebaskan hati yang terbelenggu. Lihat setiap hati kami Tuhan, Memulihkan penuh dengan air hati mata mereka Tuhan, yang hati yang terluka ya Tuhan. Terima serta kasih. mencelikan mata yang buta. Ini kami, hidup kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-Mu, dipenuhi urapan. biarlah urapan-Mu turun dalam kami Tuhan. Kebesaran Kuasa-Mu Tuhan sekali lagi, lebih sungguh lagi kita katakan. membebaskan hati yang terbelenggu. Hati kami Tuhan, lihatlah Tuhan, Memulihkan hati-hati yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Oh, sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hati kami Tuhan tertuju padamu. Pulihkan kami, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan kami, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran Kau Tuhan, menyatakan kebesaran. Sekali lagi, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ini kami Tuhan,
hidup kami memuji lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Kami telah dipenuhi dengan urapan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami diberi kuasa dari Raja yang mulia menaklukkan musuh-musuh kami Tuhan dengan dua kaki kami. Kami akan pakai kuasa itu Tuhan. Engkau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kita akan memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Siapa yang baru tiba di tahun 2025 ini di gereja ini? Siapa? Oke, ada yang baru datang, kita kasih selamat, kita kasih salam kepada samping-samping yang baru datang. Karena mereka selamat datang di tahun 2025 di Jemaat Believers. Terima kasih. Siapa yang percaya Tuhan akan memberikan kemenangan di tahun 2025 ini. Haleluya, lebih lagi. Siapa yang bersorak kalau Allah di pihak kita. Amin. Kita bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Kita diberi kuasa dari Raja kita. Kita akan pakai untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Kita bersorak-sorai. Come on. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Raja mulia Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh Di mana bawah kaki. ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah Ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sekali lagi bila Allah Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sepatutnya kita memuji Dia karena Dia Allah yang besar. Dia yang memberi kuasa kepada kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan sungguh besar Engkau. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
kita sungguh dahsyat dan ajaib. Terpujilah Allah kita. Siapa yang merasakan kasih Tuhan? Sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah sekali lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh sangat kita sebagai ciptaan harus memuji Allah kita. Dialah Raja di atas segala raja. Tiada yang lain. Tidak ada yang lain. Siapa yang masih semangat memuji nama Tuhan? Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita sekali lagi. Kita mau terbang tinggi bersama Dia di atas surga sana. Jalan-jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita. Rancangannya melebihi kita. Dia Allah yang hidup. Sama-sama kita katakan. Firman Tuhan kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari tangannya gini. Rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sudah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari jemaat, sama-sama kita terbang dengan Tuhan ya. 1, 2, 3. Bukan terbang tinggi di awan. Katakan bersama Tuhan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam. Sekali lagi katakan bukan terbang. Bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam mutu. Sekali lagi. Bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan.
undang kepada anak sekolah minggu. Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita arahkan tangan kita berkati adik-adik kita semua ya Bapak. Hari ini Tuhan, kami membawa anak-anak kami, adik-adik kami tercinta ke rumah Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap orang tua sudah mengambil keputusan terbaik, membawa anak-anak ini di hari kudus ini ke rumah Tuhan. So kami yakin dan percaya ketika kecil Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Tuhan berkati tenaga pengajar, guru sekolah, beri kesabaran, berikan hikmat sehingga dapat membimbing anak-anak kami tercinta. Terima kasih Tuhan, diberkati sekolah anak-anak ini, diberkati masa depannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya anak-anak ini anak yang penuh berkat dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat sekolah minggu. Selamat sekolah minggu. Kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Ya Bapa, yang terbaik, yang terindah hanya untuk-Mu kami berikan ya Bapa. Puji-pujian kami Tuhan merupakan ekspresi cinta kami kepada-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah hidup kami untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami memberi yang terbaik untuk-Mu. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau kebenaran Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
hidup bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau menyembah, hati kami sembah Engkau Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah jemaat saja katakan. Ku hidup bagimu. Ini seruan kami Tuhan. Hatiku Kami tetap senantiasa menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Dunia takkan menjauhkan kami daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu milik kami Tuhan. Dan kami milik Engkau Tuhan. Selama kami hidup bagi-Mu. Ku hidup bagimu. Ini kami Ku tetap memandang-Mu. tetap memandang-Mu. Katakan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup kepada hambanya dipersilakan. Mungkin di antara kita banyak yang baru beribadah di 2025. Biarlah lagu ini menjadi janji bagi setiap kita. Saya mengundang setiap kita angkat perlahan-lahan kedua tangan. Sama-sama kita nyanyikan. Selama ku hidup bagimu. Hatiku ini anak-anak-Mu Tuhan, tak bisa melepaskan. Yes, ini janji kami dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi. Selama ku hidup, terima urapan baru 2025. Yes. Ini doa kami dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu. Beri sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Engkau kumpulkan kami kembali. Karena kami rindu bertemu muka dengan Tuhan. Biarlah di ibadah pada siang hari ini kami semua diberkati. Kami mau lebih mengandalkan Tuhan di 2025. Yang memberitakan dan yang mendengar sama-sama diberkati. Sama-sama dibentuk dan diubahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang ready mendengar kebenaran firman. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Beri tepuk tangan untuk tim Praise and Worship kita. Haleluya, terima kasih buat tim semua. Shalom. Apa kabar? Yang 2024 diberkati lambaikan tangan. Yang 1 tahun ini mau lebih diberkati beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Saya lihat ada beberapa wajah baru ya, haleluya, salam kenal, perkenalkan saya Hosea Hendy, saya menggembalakan di tempat ini, amin. Nggak kenal maka nggak sayang, jadi nanti kalau di jalan jumpa jangan lupa disapa, amin. Mungkin saya lupa karena saya banyak anak muda, saya mungkin usianya lebih, jadi saya sedikit agak pikun. Tapi jangan segan disapa saja. Puji Tuhan istri baru 1. Amin. Senggol kanan kiri. Nanti mau suami berapa? Nanti mau istri berapa? Haleluya. Siapkan PowerPoint-nya Tiffany. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bejana kosong. Apa saudara? Siapa di sini yang 2024 udah patah hati? Sandri? Oh enggak, kok senyumnya beda dengan yang lain. Ada yang putus cinta di 2024? Atau ada yang korban PHP? Kena cowok tipe martabak? Manis, ramah, baik tapi enggak nembak-nembak. Haleluya. Jadi kita belajar sama-sama di sini akan tentang bejana kosong. Amin. Bejana kosong. Next, Tiffany. Ya. Jadi makna dari bejana kosong saya catat di sini ada 2. Yang pertama siap dipakai Tuhan. Katakan siap dipakai Tuhan. Yang 2 terjadi kebocoran. Bejana yang baik siap dipakai Tuhan. Bejana yang buruk terjadi kebocoran. Jadi akan terjadi 2 hal ini ketika kita mempersiapkan bejana. 2 minggu lalu ketika saya bawa firman. Jadi saudara, ini kita perjumpaan terakhir di bulan ini ya. Nanti bulan depan karena saya harus ke Jakarta ya sama keluarga. Nanti saya janji minggu depan yang khotbah di sini lebih keren dari saya ya. Lebih bagus dari saya. Jadi minggu depan pendetanya bagus, orang Surabaya juga. Jadi saudara, jangan lupa datang minggu depan. Amin. Karena saya pulang ke Surabaya, saya kasih saudara hamba Tuhan terbaik. Rugi kalau nggak datang ya. Lebih lucu dari saya, lebih keren dari saya, datang minggu depan. Amin. Hari ini kita belajar sama-sama tentang bejana kosong saudara. Banyak anak-anak Tuhan itu gagal mengosongkan bejana. Apa Pak Gem ngomongnya bejana mulu? Iya, bejana kosong itu berkata tentang hati, katakan hati. Ketika saudara datang ke gereja ini, saudara itu seperti membawa sebuah bejana. Jadi bejananya ada yang membawa itu bejana sudah terisi. Dan juga ada yang membawa bejana yang kosong. Nah, di antara yang kosong ini kita harus ngecek lagi ada kebocoran enggak. Tuhan ingin kita bawa bejana kosong tapi yang terbaik. Tuhan pengen kita membawa hati kita ke rumah Tuhan nih dengan persiapan terbaik. Amin. Ada juga yang ada isinya bagaimana Pak Gem? Yang ada isinya saudara, itu tergantung isinya apa. Gak mungkin susu dicampur dengan anggur. Susu untuk anak-anak, anggur untuk orang dewasa memabukkan. Jadi kalau kita mau mengganti
harus dibuang, dibersihkan, baru diisi. Banyak orang Kristen datang ke gereja membawa sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah mengapa di tahun 2025, di tahun berkat keluarga, saya khawatir. Jika di awal tahun ini saya nggak sampaikan ini, saudara akan jatuh di lubang yang sama. Siapa di sini jujur ya, angkat tangan aja nggak apa-apa. Siapa di sini yang pernah ngerasa hidupnya kok gini-gini aja? Sekali lagi saya tanya, siapa di sini yang pernah merasa hidupnya kok gini-gini aja? Nah, siapa di sini yang pernah ngerasa hidupnya kok nggak gini-gini aja? Siapa di sini yang nggak tahu apa-apa? Capek deh. Susah ya sama anak muda ini. Udah sarapan belum? Sarapannya apa? Indomie atau mie sedap? Nanti siang pendetanya mau diajak makan apa? Langsung diam kalian. Jadi saudara, inti sari dari tahun berkat keluarga adalah kenapa saudara tidak mau diberkati? Karena gak mau memberkati hamba Tuhan. Haleluya, senggol kanan kiri. Jangan pelit dong gitu gue bilang. Amin, senggol dong, haleluya. Jadi saudara, kenapa hidup kita kok gini-gini saja? Seringkali gitu. Kita gak sadar konsep ini. Saya akan bagikan sebuah konsep ketika beribadah. Banyak gini, mungkin kalau Andreas tahu pernah baca buku ada yang ngomong kosongkan gelasmu. Ya, kosongkan gelasmu untuk kamu belajar. Amin. Ketika kamu di gereja ini, kamu mau membuat gelasmu itu terlihat penuh, kamu bagikan. Artinya apa? Saudara harus siap capek. Saudara harus siap memberi sesuatu lebih, something extra untuk doing something buat the other, buat teman-teman, buat sepelayanan, buat teman-teman FA, buat saudara-saudara kita di tempat ini, buat melayani Tuhan. Tetapi atau saudara memilih menyediakan bejana kosong. Ketika saudara memilih menyediakan bejana kosong, biarkan Tuhan mengisi. Ini rangkuman saya 2 minggu lalu. Amin. Sering anak Tuhan datang ke gereja, bawa airnya sendiri, bawa isi bejananya sendiri, diisi gak karu-karuan, diisi ngaco-ngaco, diisinya emosi, depresi, dimasukkan cairan-cairan itu semua. Akhirnya apa? Tuhan gak bisa pakai lagi bejana ini. Bejana ini gak terisi lagi, jadi datang dan pulang sama saja. Amin. Seringkali seperti itu. Makanya waktu pulang ke rumah, Tuhan kok aku gini-gini aja. Tuhan ini aku, Tuhan kenapa aku hidup. Anak muda zaman sekarang gitu semua, amin. Ngapain sih aku hidup di dunia ini? Ambil nyawaku Tuhan. Tuhan kalau dia jodohku, jodohkanlah. Kalau dia bukan jodohku, ambil nyawaku saja. Siapa yang pernah kayak gitu? Feby pernah gitu? Sandri pegang jidatnya Feby, masih waras gak? Haleluya, kita belajar sama-sama. Terjadi kebocoran saudara. Kegagalan masuk dalam rencangan Allah adalah kegagalan mengosongkan bejana. Itulah mengapa kita begitu terpikat dengan harta. Kita susah taat, susah baca firman. Ingat saudara, pesan saya sebagai gembala saudara di tempat ini. Firman ketika kita baca, saya awali dengan kesaksian ya. 2017, saya menikahkan 2016 akhir. 2016 bulan Desember. Saya janji sama Tuhan, kalau saya sudah menikah, Tuhan berkati, saya akan baca firman Tuhan satu Alkitab full. Amin. Kemudian saya mulai rencana karena nikahnya 9 Desember, senang-senang dulu lah. Bacanya dimulai start tanggal 1 Januari, saya bikin program baca firman 1 tahun. Saudara kalau di Instagram ada yang namanya Believers Community, saudara searching di bawah tahun 2017, itu ada saya tiap hari bagikan intisarinya. Jadi saya mulai baca Januari, jadi saya teknik bacanya seperti ini saudara. Senin sampai Jumat saya baca 4 pasal. Hari Sabtu 2, hari Minggu 1 pasal. Saya baca, saya nggak ngerti bagaimana, saya hanya perkalian. Jadi jumlah pasal dalam Alkitab saya bagi 52 dan perkiraan 1 minggu harus gitu. Saya kepinginnya tanggal 31 Desember saya akan selesai baca firman.
Singkat cerita saya baca, pokoknya saya baca terus. Senin 4 kali, 4 pasal, sampai Jumat 4 pasal, Sabtu 2, Minggu 1. Saya baca terus. Di bulan-bulan apa ya? April kalau nggak salah, Mei atau April, istri saya mengandung putra pertama kami. Begitu mengandung ya sudah, akhirnya semakin besar, diputuskanlah untuk lahir normal. Jadi ya udahlah, kita akan lahir normal. Karena sama dokternya bayinya bagus segala macam, bisa lahir normal, dokternya pun kita cari yang pro normal. Sekarang kan ada banyak dokter yang maunya pokoknya operasi aja biar biayanya makin besar kan. Ya udah normal, kami nggak tahu tanggal berapa anak kami akan lahir. Tetapi sudah kehamilan di 9 bulan itu setiap berapa hari gitu harus cek terus, seminggu sekali kalau nggak salah. Kebetulan di hari itu kami cek, istri biasa belum ada gejala mau melahirkan apa nggak ada. Kami cek, kami antri di rumah sakit Stella Maris, kami duduk, kami lagi antri, biasa kami antri itu 20 menit, biasa 15 sampai setengah jam paling maksimal. Tapi di hari itu Stella Maris itu rame, antrinya banyak, atau siang itu tiba-tiba banyak karena dokternya lagi nanganin kelahiran juga di lantai atas. Jadi ruang prakteknya kosong, banyak yang menunggu. Kemudian di hati saya mikir, hari ini hari bacaan firman Tuhan terakhir. Saya putuskan untuk membaca firman saudara. Ketika saya baca firman di Wahyu sampai kata-kata amin, gak selang lama suster memanggil. Silakan Pak, Bu, udah waktunya nama saya. Ketika saya datang saudara, di ruang praktek dicek dokternya bentar. Gak lama ini. Hari ini anak Bapak akan lahiran. Luar biasa Tuhan ya. Kemudian malam-malam mulai kontraksi-kontraksi, dokternya bilang, udah siap-siap aja makan enak dulu. Nanti kan disiksa malam ini katanya. Kan lahiran normal ya. Jadi kami jalan-jalan dulu, kami ke Sun Plaza makan enak dulu sesuai anjuran dokter ya. Kemudian pulang, bugem, keramas dulu, mandi, cuci bersih dulu. Kalau habis lahiran kan berapa hari, nanti tidur terus di tempat tidur kan, berbaring. Kemudian saudara, gak lama malam betulan kontraksi, dan kemudian lahir anak pertama saya, Lionel. Saya lihat disuruh susternya, lihat Pak jam berapa, jamnya 00:00. Saya pas, bagaimana bisa saya menghabiskan firman Tuhan satu anak saya yang pertama lahir. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Jadi apa saudara? Membaca firman ini ada kuasa, amin. Jadi saya sebutnya Lionel itu anak perjanjian. Anak sulung yang dijanjikan Tuhan, amin. Jadi saudara mulai, mumpung di awal tahun, selagi di awal tahun, baca. Teknik saya boleh ditiru. Senin Jumat 4 pasal. Saya pun sekarang lagi ada bacaan, tapi saya bacaannya sehari sepasal 2 pasal aja. Saya nggak ambil lebih panjang. Pokoknya tiap hari baca. Sekarang masuk di Yosua. Kita belajar sama-sama saudara di bejana kosong. Orang yang bejananya penuh ketika saya ngomong baca firman Tuhan pasti menolak. Bejananya sudah penuh. Sudah banyak pikiran-pikiran lain. Amin. Susah. Saya sebagai gembala susah menggembalakan orang yang sudah penuh bejananya. Ditambahin apa pasti tertumpah keluar. Kayak gelas ini udah penuh. Ketika saya mau kasih kopi, biar saudara bisa minum kopi, saya isi pasti tumpah keluar. Amin. Demikian juga saudara, mungkin pikirannya udah penuh, hatinya sudah penuh, terpikat dengan sesuatu yang, si Bang Ucok ini ganteng kali di pikirannya, ke gereja pun, aku mau kencan lama si Ucok ini. Aduh kapanlah hari Sabtu aku mau ngedate, aduh kapanlah jumpa lagi sama Bang Ucok, aduh Bang Ucok ini kapanlah video call lagi. Penuh udah, gak ada lagi buat Tuhan, gak ada lagi buat gereja, gak ada lagi buat ibadah. Next. Yang pertama adalah siap dipakai Tuhan. Saya akan jelaskan. Buka Tif 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ya. Yang ganjil pria karena pria pikirannya sering ganjil. Yang genap wanita bergantian ya 1 sampai 7. Baca sama-sama. 2, 3.
Jadi saya kemarin kutip cuman yang di ayat 7, sekarang kita baca 2 minggu lalu. Saudara, Elisa menyuruh perempuan ini menyediakan banyak sekali bejana. Amin. Ketika seberapa banyak kita persiapkan, sebanyak itu juga berkat Tuhan mengalir. Sebesar apa bejana yang bisa kita persiapkan di hadapan Tuhan, sebanyak itu juga minyak itu akan terus memenuhi bejana kita. Amin. Banyak anak Tuhan adalah sebuah kebodohan ketika kita meminta minyak yang artinya urapan. Pada saat itu minyak adalah artinya kehidupan. Bisa dijual, bisa dipakai untuk menggoreng, tapi bisa dijual dengan harga yang terbaik. Tidak menyediakan bejana. Engkau gak punya bejana, tetapi engkau minta minyak. Ini gak nyambung. Amin. Tuhan, tujuan hidup kita itu, saya sering jelaskan, bukan untuk punya suami, bukan cukup untuk punya istri. Banyak orang stres karena gak punya suami, gak punya istri. Banyak orang stres gak punya anak. Banyak orang stres gak punya pekerjaan. Banyak orang stres gak punya uang. Itu semua memang bisa melengkapi hidupmu. Tapi itu semua, dengar baik-baik di sini, itu semua cumanlah sekedar sarana, katakan sarana. Untuk mencapai goal kita semua, yaitu kerajaan Allah. Amin. Bejana ini kita persiapkan bukan untuk kita jadi kaya, bukan untuk kita diberkati, tapi bejana ini kita persiapkan agar Tuhan bisa mengisi, agar Tuhan bisa menaruh orang-orang datang kepada kita. Ketika hati kita sudah siap, akan kirimkan si A, si B, si C, supaya kita menangkan. Tujuan utama kita adalah kemenangan demi kemenangan. Kalau nanti masalah keuangan, saya nggak bisa menjangkau A karena saya kekurangan keuangan, nggak usah tanya ke Tuhan. Tuhan pasti persiapkan minyaknya. Amin. Tuhan pasti persiapkan. Ketika saudara mau melayani di tempat ini, nggak usah hitung-hitungan tentang bensin, tentang minyak saudara. Tuhan yang persiapkan. Amin. Karena apa? Fokusmu, bejanamu kosong, engkau mau melayani Tuhan, segala sesuatunya pasti akan Tuhan sediakan. Banyak orang jadi orang Kristen tetapi pengennya fokusnya pengen kaya, Tuhannya dibuat sarana. Amin. Itu bahkan punya istri saya pun gak boleh jadi sasaran dalam hidup saya. Itu hanyalah sarana prasarana yang Tuhan kasih. Bagi istri saya pun adalah sarana prasarana agar dia nanti hidup dalam kekekalan. Amin. Anak saya pun bukan punya saya. Itu adalah sarana yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan. Supaya saya pun ajak dia sama-sama masuk dalam kerajaan Allah. Itu konsep kekristenan. Amin. Jadi bejana kosong itu pertama serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mungkin merasa kosong atau tidak cukup, tetapi Tuhan tidak memandang kekurangan kita. Dia hanya ingin kita membuka hati untuk dipakai. Yang kedua, siapkan bejana kosong kita. Itu berarti kita harus memiliki hati yang siap dipenuhi Tuhan. Jangan menahan diri, merasa bahwa kita gak layak menerima berkat. 3, berjalan dalam iman. Tuhan memanggil kita berjalan dalam iman, percaya bahwa Dia mengubah hidup kita yang kosong menjadi penuh berkat. Jadi serahkan hidup, siapkan bejana kosong, berjalan dalam iman. Kalau sudah punya, bisa menyerahkan hidup kita, siap dipakai Tuhan, jadilah seseorang yang mau dipakai itu jangan sok pintar sendiri. Amin. Senggol kanan kiri, jangan sok pintar loh. Betani, Tuhan Yesus, Medan, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Biar gak ngantuk ya, siang-siang ini jam gawat. Udah kerucuk-kerucuk ya kan. Jadi saudara, kita itu mau gak sih masuk programnya Tuhan? Sama nih, kayak atlet masuk ke SSB, klub sepak bola. Masih kecil, masih seonel. Pak, saya mau jadi kayak Ronaldo, saya mau jadi Messi. Oh ya latihan harus keras, harus benar-benar disiplin. Oke, besok datang jam 4 sore kita latihan. Kamu datang Senin sampai Jumat setiap hari, karena levelmu mau tinggi, hampir tiap hari kamu harus latihan, oke? Gak bisa Pak. Program Bapak jelek, kenapa? Kok Senin sampai itu? Saya maunya siang aja, sama malam. Bapak gak boleh cuma sore aja. Dia yang ngatur pelatihnya. Kira-kira bisa jago gak dia? Sama kayak orang Kristen, kok kita yang ngatur Tuhan? Oh, masuk dalam
sebuah pelayanan. Oh enggak Pak Agam, sering kali datang. Enggak, aku lagi enggak enak hati, aku lagi gini, aku lagi A, aku lagi B, aku lagi C. Kenapa Pak Agam? Harusnya aku gini. Udah. Pokoknya aku mau lakuin ini, aku lakuin. Aku mau lakuin itu, aku lakuin. Kenapa gitu ya? Itu yang terbaik buat aku. Wah, ngerti yang terbaik buat dia. Jadi orang seperti ini akan susah berkembang. Nanti jumpa lagi 2 tahun lagi, permasalahan yang sama, kehidupan yang sama, persoalan yang sama, pola pikir yang sama. Gak akan di-upgrade Tuhan. Kenapa? Karena dia gak mengosongkan. Ya, kayak kalau ada kata-kata bijak, kosongkan gelasmu. Artinya apa? Mau belajar. Amin. Senggol kanan kiri, kosongkan gelasmu. Belajar. Orang yang kosongkan gelas gak gampang baper. Mau dikasih masukan. Amin. Tapi orang yang merasa gelasnya penuh, sukanya ngeritik, ngasih masukan. Tetapi kalau dikasih masukan, baper. Nah, siapkan bejana kosong, berjalan dalam iman. Next. Kemudian yang kedua, terjadi kebocoran. Ini yang bikin juga hidup kita gak bisa grow up. Hidup kita same, selalu sama. Year by year, tahun demi tahun sama aja. Gak bisa upgrade, gak bisa kemana-mana. Coba dibaca ini. 2, 3. Firman Tuhan ini ketika saya tanya Tuhan apa ini? Kita itu seperti mau ikut Tuhan, mau ke gereja, mau beribadah, mau menyembah Tuhan, pengen dekat sama Tuhan, tetapi kok masih gak bisa meninggalkan sebuah kesalahan yang sama, gak bisa meninggalkan sebuah kehidupan yang sama, gak bisa melepaskan sebuah pola pikir yang sama. Kenapa kok terjadi seperti itu? Bejanamu belum yang terbaik, masih berlobang, masih ada bocor. Dan bocor itu dimanfaatkan si jahat untuk memasukkan cairan-cairan yang lain. Ibaratnya bejana ketika ada lobang di sekitarnya, kemudian kita siram sama air coba contohnya, masuklah air itu. Si jahat bisa menyerang kita dari kebocoran-kebocoran itu. Jadi kenapa hidup kita kok nggak diberkati Tuhan di 2025? Mari kita koreksi hati kita, amin. Kita benar-benar tilik dari dalam. Apakah masih ada kebocoran nggak sih? Masih ada apa sih yang kurang dari hatiku? Kenapa kok Tuhan nggak pakai aku? Kenapa Tuhan kok belum berkati aku? Kenapa aku nggak dipercayakan? Mindsetnya lo dirubah. Kalau di dunia goalnya itu jadi orang kaya, jadi orang konglomerat contohnya. Punya rumah baik, punya kendaraan baik, punya perusahaan baik, kemudian setiap kali dia kerja dimanapun cepat naik jabatannya, cepat gaji yang terbaik, punya anak yang sehat, itu semua jadikan sasaran, jadikan goalku ini. Tetapi di dalam Tuhan goal kita satu, kerajaan Allah, amin. Kalau udah goal kita kerajaan Allah, gak usah peduliin lagi. Kan firman Tuhan, carilah dahulu apa? Kurang kuat. Carilah dahulu, maka perlu nggak kita cari-cari goal-goal tadi? Goal-goal tadi itu akan dijadikan, diberikan Tuhan, dikirimkan dari utara, selatan, barat, dan timur untuk kita mencapai goal kita kerajaan Allah. Amin. Jadi ini berbeda saudara. Orang lain, orang dunia menganggap itu goal. Bagi kita itu pijakan kaki kita. Maka dari itu kita disebut lebih dari pemenang. Paham sampai sini, amin? Kekayaan apa itu kalau bagi orang lain tujuan hidup. Bagi kita pijakan kaki untuk melangkah lebih tinggi. Pijakan kaki untuk mencapai kerajaan Allah. Tuhan kirimkan kita uang, gak supaya kita hura-hura, wah menikmati akhirnya YOLO, you only live once. Hidup cuma sekali, happy-happy, enggak. Ketika Tuhan kirimkan uang, siapa yang bisa aku berkati? Uang ini untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Uang ini untuk apa? Untuk gereja Tuhan. Uang ini untuk apa? Untuk benar-benar anakku supaya dekat sama Tuhan. Banyak sekali orang Kristen anaknya gak ke gereja gak apa-apa.
Tapi kalau anaknya bodoh di sekolah, pening. Kebalik nggak mindsetnya? Bodoh di sekolah, pening. Dileskan, keluar uang sekian juta buat les. Diantar les tiap hari, jauh-jauh. Keluar uang. Tetapi kalau nggak ibadah nggak apa-apa. Ini apakah kekristenan seperti itu? Nah ini kan mindset yang salah. Harusnya yang penting minggu ibadah. Les gak les itu vitamin. Ya kalau kita punya uang kita les kan gak ada masalah. Kenapa? Karena ketika anak ini ibadah pasti Tuhan yang bikin cerdas. Amin. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Itu loh prinsip kekristenan. Saya apapun yang terjadi tiap minggu saya mau ibadah. Titik, udah. Pokoknya ibadah. Kenapa? Kalau aku udah ibadah pasti yang lain-lain Tuhan tambahkan. Kenapa? Aku sudah cari kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah itu gak cuma cari di mana ya, di kolong meja gitu. Enggak. Kita cari di kolong meja itu kalau cari mantan ya. Di kolong meja, siapa tahu di sana dia. Kita cari itu bagaimana ya dengan ibadah kita, dengan doa kita. Itulah kita cari. Next Tiffany. Tiga hal yang harus kita perhatikan saudara, yang saya tulis di sini. Yang pertama, ketika Tuhan memanggil seseorang selalu diawali dengan pengosongan bejana. Amin. Ketika pelayanan Abraham dimulai bukan ketika dia menjadi kaya. Tetapi setelah dia jadi kaya. Dia mendengar janji kemustahilan. Di usia 100 tahun dia akan punya anak. Itulah pelayanan Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Pertama dia menolak mengosongkan bejananya. Karena orang umur 100 tahun itu adalah orang yang semakin tua itu semakin keras kepala. Itu udah natur manusia, semakin kita berusia, semakin keras kepala, mau menang sendiri, ngerasa paling benar. Itu saya bayangkan kalau orang udah 100 tahun, kerasnya gimana, dikasih janji. Tapi dia memilih mengosongkan bejana. Amin. Memilih, oh iya, kehendak Tuhan yang terjadi. Si istrinya aja sampai ketawa. Tetapi dia memilih mengosongkan bejana, bukan menertawakan. Amin. Pemahaman Daud akan mengosongkan bejana ini bukanlah ketika dia duduk di singgasana menikmati atau sempat ngintip Betsyeba menikmati harta dari Tuhan. Bukan. Tetapi dia mengosongkan bejananya ketika dia dipilih Tuhan melawan Goliat. Amin. Bayangkan saudara, kita melawan raksasa yang jago perang. Itu seperti store nyawa. Amin. Tetapi dia taat. Dia tahu Tuhan perintah, dia yakin menang. Sampai Raja Saul pun gak percaya, dikasih perisai-perisai. Wah bahaya, kamu benar-benar yakin gak bisa ngelain? Bisa kalau Tuhan sama aku. Itulah saat dia mengosongkan bejana. Apakah pertanyaannya ketika menghadapi Goliat, mungkin jarang hamba Tuhan membahas. Apakah Daud tidak takut? Apakah Daud tidak gentar? Apakah Daud gak pergi ke toilet terus? Saya tahu dia ngomong, kalau Tuhan bersama-sama dengan aku pasti akan kubunuh orang itu, kupenggal kepalanya. Apakah itu hanyalah public speaking atau benar-benar dia gak ada rasa takut? Saya yakin dan percaya Daud punya rasa takut. Amin. Daud punya rasa takut. Kalau dia gak takut, dia gak mempersiapkan apapun. Tetapi dia takut, dia mempersiapkan. Dia gak mau bertarung jarak dekat. Dia mempersiapkan umban. Amin. Karena dia tahu dia bisa lari lebih cepat. Dia sudah menganalisa. Dia tahu dia lempar. Orang berantem, melempar. Artinya dia tahu dia lebih lemah. Amin. Inilah kalau kita baca firman tuh seru. Ada cerita kita analisis kan. Kenapa Daud kok pakai umban? Dia takut saudara. Kalau dia dalam jangkauannya si Goliat pasti mati dia. Dia juga mungkin saya bayangkan ya. Oke 1 jam lagi mau perang. Kencing berapa kali. Gemetar berapa kali. Tetapi dia milih mengosongkan bejana. Amin. Yesus ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkeringat darah. Saking takutnya. Amin. Kita jadi manusia boleh kok takut. Tetapi jangan sampai gagal mengosongkan bejana. Tetapi doa Tuhan Yesus akhirnya ngomong, tapi bukan kehendakku jadi, kehendakmu jadilah. Kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Itu doa yang paling merinding kalau ingat-ingat. Tetapi bukan kehendakku. Ini ada sebuah situasi bagaimana kita harus alami dan itu gak enak saudara. Tetapi kita kosongkan bejana. Izinkan Tuhan mengisi penuh bejana kita. Amin. Kita belajar banyak firman-firman Tuhan. Pengosongan bejana Musa bukan ketika dia membelah lautan.
Anak sekolah minggu saya ceritain, Onel paling ingat dia. Kita punya buku cerita anak sekolah minggu, membelah lautan Musa sampai tanya, aku mau jadi Moses di rumah sampai rebutan jadi Moses. Enggak, aku yang Moses katanya, kamu Firaun katanya. Jadi bukan ketika keren, tongkat gini, lautan belah. Itu hasil dari orang yang mengosongkan bejana. Dimulai dari apa? Dia, Musa, dengan ketaatannya menghadap Firaun. Padahal ketika dia menghadap Firaun, Musa ini adalah pengkhianat. Katakan pengkhianat. Dia membunuh orang Mesir demi orang Israel. Ini pengkhianat. Dia dibesarkan, dikasih makan oleh Firaun. Tetapi dia membunuh prajurit dari Mesir untuk membela orang Israel. Ini pengkhianatan besar. Dia itu bangsawan kan, terus dia kabur, dia balik. Apakah gak ada kemungkinan dia akan mati? Dihukum mati, raja saat itu gampang. Tangkap, hukum mati, mati dia. Ditanya itu kayak dewa. Jadi saudara, kita belajar sama-sama bahwa Musa pun juga ketika menghadap alasannya, saya yakin dan percaya, dulu saya baca kirain Musa itu ngomong ke Tuhan itu, Tuhan aku itu nggak bisa gak cakap lidah, nggak pandai ngomong. Saya akhirnya temukan saudara, nggak pandai ngomong itu cuman lagi lip service. Amin. Lip service biar nampak rohani. Tuhan, sorry Tuhan, aku gak bisa ngomong, utus yang lain. Itu hanya alasan-alasan yang benar-benar, intinya apa? Musa takut mati. Katakan takut mati. Takut mati. Tetapi depan Tuhan gak boleh takut mati. Kita sering menutupi ketakutan kita dengan lip service. Dengan sesuatu yang, waduh, rohani. Padahal intinya kita gagal taat. Pengosongan bejana itu salah satunya ketaatan. Kalau kita taat, akhirnya Tuhan menyertai. Kenapa kok bisa saya memperkirakan bahwa Musa itu sedang ketakutan. Sampai-sampai Tuhan, apa di tanganmu? Tongkat, lempar. Dikasih lihat mujizat di depan matanya. Kenapa? Karena Tuhan tahu Musa lagi ketakutan. Amin. Kalau dia nggak takut, udah gampang. Pokoknya aku sertai, kau datang aja ke sana, nanti sampaikan ini. Tuhan waktu itu bukan nyuruh Musa coba ngomong, coba engkau pidato di gunung itu kan, di atas gunung pidato dia. Saudara, kau jago ngomong kan, keluar lidah-lidah api saat itu. Enggak, tapi Tuhan ngomong apa? Lempar tongkatmu. Artinya apa? Musa itu takut. Kalau nggak ada backingan, kalau nggak ada yang mendukung di belakangnya takut, tapi Tuhan yang mendukung dia. Akhirnya dia berani. Jadi apapun permasalahan kita, mari belajar mengosongkan bejana. 2, bejana kosong bisa berarti karena 2 hal, keadaan hidup melalui berbagai pencobaan hidup dan kehendak kita sendiri. Ada 2 hal saudara yang bisa kita putuskan dalam kehidupan kita. Ketika kita sesuatu nyaman hidup kita, sesuatu yang kita kerjakan itu baik, semuanya berjalan dengan baik. Mau enggak sekarang saya ajak mengosongkan bejana atas kehendak sendiri atau dengan paksaan dari Tuhan. Musa dari paksaan Tuhan. Karena Musa dari pencobaan hidupnya dia harus kembali. Daud juga banyak mengalami pengosongan bejana ini dari pencobaan dalam hidup. Jadi orang yang gak mau dengan sukarela mengosongkan bejana hatinya, pembentukan hatinya, Tuhan akan membuat proses hidup agar dia mau mengosongkan bejana hatinya. Amin. Jadi saudara pilih sendiri, dengan sukarela atau dengan nanti proses dari Tuhan. Itu kita harus pilih sendiri. 3, bejana kosong mengandung arti kerendahan hati, kemauan belajar, kemauan mendengar, kemauan dibentuk, kemauan untuk taat. Katakan untuk taat. Mari kosongkan bejana hati kita, belajar taat. Belajar taat baca firman, belajar taat. Jangan hanya taat pada bosmu yang bayar kasih gaji. Amin. Belajar taat sama Tuhan yang gak nampak. Amin. Kita taat sama atasan kita karena kita takut dipotong gaji kita. Kalau kita bisa taat di lingkungan sekuler, kenapa di lingkungan rohani kita gak bisa taat? Kenapa? Karena ketika di lingkungan sekuler kita berhasil mengosongkan bejana untuk manusia. Tetapi ketika untuk Tuhan kita ngerasa sok pinter. Kita ngerasa mau atur Tuhan. Kita ngerasa mau udah penuh. Bejananya udah penuh. Gak mau menyediakan ruang khusus untuk Tuhan.
yang isi. Yang keempat, karunia roh tidak terjadi ketika seseorang tidak mengosongkan bejananya. Jadi marilah saudara, kita kosongkan bejana kita. Karunia roh pun akan berhenti kalau saudara gak mengosongkan bejana. Seringkali saya undang tim musik, seringkali saudara, kenapa orang susah menerima baptisan Roh Kudus, nubuatan dan segala macamnya. Karena dia gak mengosongkan gelasnya tadi. Coba kosongkan, minta Tuhan benar-benar, pasti dikasih. Next, Divadi, udah. Jadi saya punya pertanyaan saudara. Coba dibaca sama-sama. 2, 3. Amin. Beberapa tahun lalu, mungkin 10 tahun ketika saya baca firman ini saudara. Saya ngimaninya belasan tahun yang lalu ya. Saya ngimaninya gini, yang kubijak menjadi milikku. Amin. Betul kan ini kan? Yang kubijak jadi milikku. Jadi kemanapun aku melangkah, aku pasti diberkati, pekerjaanku pasti sukses, aku pasti berhasil. Betul atau betul? Banyak yang gitu ya. Tapi tiba-tiba sekarang saya melihatnya dengan berbeda. Ketika saya baca firman, saya kosongkan hati saya izinkan Tuhan kasih rema. Tuhan kasih remanya bagaimana saudara? Dimanapun tanah yang aku pijak, bukan menjadi milikku secara sertifikat. Kenapa? Karena sertifikat buatan manusia. Tetapi ketika aku memijak, aku berkuasa memenangkan banyak jiwa di tempat itu. Kenapa di sini disebut dari sungai itu, sungai Efrat, laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Satu perintah Tuhan di Ulangan ini kepada Musa adalah agar seluruh tanah perjanjian yang menyembah berhala berbalik kepada Tuhan yang Esa. Amin. Kepada Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Itu bisnisnya Tuhan, itu urusannya Tuhan. Kalau urusan yang kita pijak, sertifikatnya jadi punya kita, itu urusan manusia. Amin. Jadi dari sini, setiap kita ditaruh dimanapun, itu menjadi milik kita itu apa? Jiwa-jiwanya. Katakan jiwa-jiwa. Nanti mungkin ada yang ditaruh di Binjai, menangkan orang di sana. Ada yang ditaruh mungkin ke Lubuk Pakam, menangkan orang di sana. Mungkin ada yang ditaruh kemana, menangkan orang di sana. Itulah yang kita pijak menjadi milik kita. Amin. Kamulah yang akan memilikinya. Kenapa? Karena ketika kita memenangkan orang, sampai selama-lamanya, lama-lamanya, nama kita gak akan dihapus dari orang itu. Amin. Ketika kami memulai pelayanan di sini, menghasilkan banyak lulusan anak-anak muda. Mungkin kalau saya total sekitar 200 lebih mungkin. Itu udah tersebar, ada yang pulang kampung, ada yang dari dulu kan komunitas sebelum jadi gereja. Ada yang pulang kampung, ada yang ke Riau, ada yang ke Jakarta, kemanapun. Tapi sampai dia meninggal, gereja ini gak akan dilupakan. Amin. Karena apa? Masa mudanya dihabiskan tempat ini melayani Tuhan, pasti teringat. Jadi saudara, inilah kita memilikinya. Artinya kuasa, artinya sesuatu yang connect dengan Tuhan, bukan sertifikat rumah. Dulu saya pikir, jadi kalau saya doa, saya ingin punya rumah baru dalam nama Yesus, yang kuijak dalam nama Yesus jadi punyaku. Besok kita ke mall ya Syaro ya, ke Delipak ya, punyaku, per meternya paling mahal di Medan. Bukan seperti itu. Ketika kita ijak dengan iman, kuasa kita satu zona, radius 1 kilometer, semuanya melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Itu maksud firman Tuhan ini. Gak ada hubungannya Tuhan sama mobil. Gak ada hubungannya Tuhan sama uang. Saya sering ngomong, Tuhan tuh nyiptain pohon. Manusia yang ditebang pohonnya jadiin kertas jadiin uang. Itu ulah manusia. Tuhan gak kenal. Nanti di kerajaan sorga gak ada yang namanya uang. Gak ada yang namanya sertifikat. Amin. Sertifikat mobil, kalau gak pakai sertifikat harganya tinggal 20%. Kalau ada sertifikat harganya jadi naik berkali-kali lipat. Kalau ada BPKB-nya. Rumah juga gitu, gak ada sertifikat harganya jadi murah. Kalau misalnya di tanah-tanah garapan tuh kan murah kali. Kalau sertifikat hak milik langsung apa? Ini permainan manusia semua. Amin.
Tuhan tuh cuma menyediakan dunia ini supaya kita kelola, tapi manusia perjanjian kita sendiri ada sertifikat ini. Jadi ini bukan tentang tanah itu, Tuhan gak kenal tanah itu. Yang Tuhan kenal, kita harus semakin banyak memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah supaya kita mengalahkan si jahat. Titik, bisnisnya Tuhan tuh sesimpel itu. Next. Jadi kesimpulannya, berhenti mengisi bejana kita dengan semau kita, tetapi belajar izinkan Tuhan. Yang kedua, mengosongkan bejana dibutuhkan kemauan, kesadaran, dan tekad. Yang ketiga, tidak mungkin dalam sebuah bejana diisi anggur bercampur susu untuk anak-anak. Jadi kita harus tahu, ketika kita sekarang hati kita sudah penuh kebencian, buang itu. Gak mungkin susu dengan anggur bersatu, amin. Anggur berkata berkat, minyak berkata kuasa. Pasti di bejana diisi kalau nggak anggur minyak dalam firman Tuhan. Kalau kita mau memberikan susu kepada anak, anggur itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, dibersihkan sebersih-bersihnya, baru diisi susu agar anak kita bisa minum. Jadi mari kita naikkan sebuah pujian. Saya rindu di awal tahun ini, goal kita adalah bagaimana kita merubah dulu mindset hidup kita, merubah dulu hati kita. Bagaikan bejana siap demikian Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Jadilah hidupku di tangan-Mu. Denganmu seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Saya undang kita bangkit berdiri, angkat tangan dan katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. dengan lembut jemaat katakan, Ku seperti-Mu. ini doa kami. Dalam setiap jalanku, Memuliakan nama. Yes, ku mau, yes. Ku dengar doa kami, jerit kami, minta tolong. Sempurnakan kami, isi penuh bejana kami. Kiara laba si kiara laba. senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat, kita ambil saat teduh. Apa yang membuat engkau jauh dari Tuhan? Mungkin engkau beribadah, tetapi ada sebuah hal yang membuat engkau menjauh. Pikiranmu gak berfokus pada Tuhan. Banyak mungkin saya melihat di sini keterikatan. Akui di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, di awal tahun ini. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni. Syara lapas syikara lamayis. Haleluya. Tuhan, Kau melihat hati-hati yang terbuka Tuhan. Kami buang semua yang jahat di hati anak-anak-Mu debat ini. Syara lapas syara lapas
Dalam nama Yesus, kesombongan, iri hati, semua yang jahat dalam hati anak-anakmu, segala keterikatan hamba ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas, penuh, lepas. 2025, jangan ada lagi penghalang berkat Tuhan turun ke atasmu, ke atas keluargamu, ke atas rumahmu. Engkau anak berkat, engkau bukan anak kutuk. Apapun saudara dimanapun engkau berada, terima rancangan Tuhan, jalankan dengan taat, terima dengan iman. Kosongkan bejanamu dan minyak itu akan kembali mengalir, penuh. Kau tunjukkan kasih, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Iya Bapa dalam sorga, hari ini kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa yang hari ini kami belajar Tuhan mengosongkan bejana. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan. Tidak ada ego yang terlalu tinggi. Tidak ada pikiran-pikiran yang lebih hebat dari Tuhan. Oleh karena itu kami saat ini memutuskan di 2025 kami mengosongkan bejana kami. Kami biarkan Tuhan mengisi. Biarkan Tuhan menuntun. Biarkan Tuhan menggandeng. Bukan lagi goal kami tetapi goal Tuhan. Bukan lagi tujuan kami tetapi tujuan Tuhan. Bukan lagi mimpi-mimpi kami tetapi Tuhan yang menaruh mimpi dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan. Seperti Yusuf. Bukan Yusuf yang ingin menjadi pemimpin, tetapi Tuhan yang menaruh mimpi itu dalam pikiran Yusuf. Karena kami yakin dan percaya, ketika Tuhan yang taruh, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu kuasa yang bisa menutupnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, di 2025 kami hanya perlu taat, kami hanya perlu melangkah, dan selebihnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena percuma Tuhan kami merancang, kami berjalan sesuai dengan apa yang kami mau. Jika tidak ada Tuhan di dalamnya, semua sia-sia. Oleh karena itu bekerjalah ya Roh Kudus, 2025 tahun yang penuh dengan ketaatan oleh rencana Tuhan. Dan di saat itulah berkat Tuhan akan mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba selesai, Roh Kudus jangan berhenti, penuhi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati oleh firman hari ini. Sama-sama katakan amin.
Dipersilakan duduk kepada jemaat. Shalom, selamat datang di Gereja Betani Believers Medan. Sebentar kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Ibadah Raya akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi disertai dengan ibadah sekolah minggu. Bagi yang berjiwa muda, kita juga ada ibadah Bipro yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, kita juga ada ibadah doa malam setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga memiliki komunitas rohani yang namanya Family Altar, di mana kita boleh bertumbuh, boleh berbagi kebaikan Tuhan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Asyir yang bertugas pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi yang terbaru mengenai gereja kita ini. Demikian Warta Sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita dengarkan sebentar pengumuman tambahan untuk minggu ini. Untuk yang pertama izinkan saya bertanya, apakah di antara Bapak atau Ibu, saudara-saudari, ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kita? Boleh kiranya lambaikan tangan Anda. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mewakili pengerja kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat bertumbuh di gereja kita. Dan untuk pengumuman berikutnya, ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Samuel Abdihu. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir di ibadah raya kita minggu depan. Dan yang pengumuman berikutnya, ibadah Bipro Sabtu ini kita akan dilayani oleh Saudara Joshua Sandi. Dan di ibadah Bipro kali ini kita juga ada event spesial yaitu Bipro Awards 2024. Di mana di acara ini kita akan ada reward atau penghargaan untuk jemaat-jemaat Bipro terbaik di tahun 2024. Dan di Bipro kali ini kita juga menyuguhi praise dan worship yang terbaik. Dan juga saudara-saudari yang mau hadir di ibadah Bipro kita punya dress code untuk yang pria menggunakan jas dan untuk yang wanita menggunakan dress. Sekian untuk pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita memberikan persembahan untuk pembangunan gereja kita tundukkan kepala. Ya Bapak, ini kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, biarlah apa yang kami beri untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini, terlebih khususnya di gereja ini Tuhan, biarlah dengan apa yang kami beri, besar kecilnya Tuhan, itu bisa berguna ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Firman-Mu Tuhan, tetap bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, bukan terbang,
Belum mengakhiri ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersyafaat. Bapak yang baik, terima kasih buat kehadiran-Mu di ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga menjelang akhir ini Tuhan. Kami boleh merasakan urapan-Mu, merasakan jamahan-Mu. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, di mana Engkau memperingatkan kepada kami semuanya Tuhan. Untuk menyiapkan bencana yang terbaik, bencana yang sudah dikosongkan, bahkan dicuci bersih. Karena apa? Karena sebentar lagi Engkau mencurahkan minyak berkat-Mu kepada kami sebagai bejana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu ini Tuhan. Berkati Gembala Sidang tempat ini Pastor Jose yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya, berkati juga pelayanannya. Biarlah dimanapun hamba-Mu ini Kau tempatkan Tuhan, nama-Mu saja yang boleh ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, hamba juga berdoa untuk pendeta pembina kami, Bapak Simon Yobadaulu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan bersama keluarganya, juga dalam penggembalaannya di Tanjung Morah. Urapi ya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Kopak dengan dahsyat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang sudah hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu menilik hati mereka masing-masing Tuhan. Dan Engkau tahu segala kebutuhan keperluan mereka ya Tuhan. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan sudah Kau dengar ya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan saat ini Tuhan, Engkau rindu untuk memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun sakitnya sembuh di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Kau kuatkan di dalam nama Yesus. Yang miskin Kau perkaya ya Tuhan. Yang mereka saat ini sedang berputus asa Kau berikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Kami serahkan juga keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi dari tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau rindu untuk mengisi bejana di tempat ini dengan minyak yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir saat ini. Entah apa alasannya kami tidak tahu, tapi kami percaya Engkau tahu Tuhan. Engkau yang menilik mereka juga ya Tuhan. Sembuhkan mereka kalau mereka sakit ya Tuhan. Hiburkan kalau mereka sedang mengalami kesusahan ya Tuhan. Sehingga untuk minggu-minggu ke depannya Tuhan, mereka boleh bersama-sama kami kembali beribadah di tempat ini. Memuji, menyembah, meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan dari gereja-Mu ini Tuhan. Ibadah-ibadah yang terselenggara seperti ibadah raya saat ini, ibadah sekolah minggu, ibadah FA, ibadah Bipro, juga ibadah doa malam. Semuanya kami serahkan dalam perlindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya saat kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, menaikkan doa-doa kami di tempat ini, Engkau mendengar seru doa kami Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami dengan limpah-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat dari gereja-Mu ini Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Sehingga bangku-bangku kosong ini Tuhan untuk selanjutnya boleh terisi dengan penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Kau ya Tuhan. Kami percaya bukan hanya kursi-kursi kosong, bahkan ditambah-tambah lagi kursinya untuk kapasitas maksimal dari gereja-Mu. Bahkan ibadah, boleh ibadah raya 2 kali seminggu. Kami percaya tahun ini terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah menyediakan waktu, tenaga, semuanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Mulai dari WL, singer, tim musik, multimedia, guru sekolah minggu, asyir, juga multimedia, semuanya Kau urapi, Kau berkati Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup membalaskan jerih lelah mereka Tuhan. Apa yang mereka tabur, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sehingga kami semuanya, jemaat-Mu di tempat ini boleh merasakan ibadah yang luar biasa melalui pelayanan dari anak-anak-Mu yang melayani ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Indonesia.
Diberkatilah Indonesia. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke, Indonesia berkelimpahan susu dan madunya. Karena kami yakin percaya Indonesia adalah negara yang dikasihi Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Prabowo dan jajaran yang terendah sampai yang terendah, semuanya Kau berikan roh takut akan Kau ya Tuhan. Sehingga seluruh kebijaksanaan, peraturan, perundang-undangan yang mereka keluarkan boleh mendatangkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh tetap beribadah dengan damai, dengan sejahtera di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih. Tak lupa kami juga membawakan kota Medan Tuhan. Kau berkati kota Medan. Biarlah kota Medan boleh menjadi kota pujian, penyembahan. Karena kami yakin percaya di kota Medan banyak pemuji penyembah akan Kau yang senantiasa menaikkan pujian, penyembahan, bahkan doa-doanya untuk menopang kota kami ini ya Tuhan. Sehingga kota kami boleh menjadi kota pujian, penyembahan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Bahkan kota Medan boleh menjadi tiang doa yang kuat menopang bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau halaukan dari kota Medan segala bentuk kriminalitas, kejahatan. Kau halaukan dari kota Medan ini segala bentuk tanah longsor, gempa bumi, ataupun bencana alam apapun semuanya Kau halaukan dari kota Medan Tuhan. Sehingga kota Medan boleh menjadi kota yang damai, kota yang aman, yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kami percaya mereka memberi bukan karena mereka berkelimpahan. Kan mereka memberi karena mereka mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah taburan mereka ini Tuhan boleh berguna untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengembalikan berlipat-lipat kali ganda kepada tangan-tangan yang sudah memberi dengan hati yang mengasihi Engkau, yang mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami siang hari ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu, Gembala Sidang tempat ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, bagikan kemurahan selalu mengikutimu, ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, bagikan kemurahan selalu mengikutimu, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Siap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Happy Sunday. Tuhan.